seperti kita ketahui bersama bahwa umat Islam ini kan mengalami pasang surut ya. Iya. Nah, sebenarnya periodisasi umat Islam itu bagaimana, Ustaz? Ini sebetulnya informasi yang luar biasa yang diberikan baginda Nabi Rasulullah SAW kepada kita umat Islam. Itu ada 5 periodisasi dalam perjalanan umat Islam itu ya. Yang pertama dan utama itu adalah zaman nubuah, di mana zaman Rasulullah SAW itu masih hidup. Nubuah itu dibagi 2, satu fase Madinah, terus sebelumnya adalah fase Makkiyah. Tentu itu mempunyai karakteristik masing-masing. Lalu kemudian Rasulullah wafat, masuk fase yang kedua, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu zaman pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi ditambah satu lagi oleh para ulama adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena gini, Umar bin Abdul Aziz itu memang dari Bani Abbasiyah, tapi karena karakter pemerintahannya sama dengan pemerintahan daripada para sahabat, sehingga para ulama menisbatkan bagian daripada Khulafaur Rasyidin. Nah, gitu. Setelah itu berakhir dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau kita ngambil parameternya 4 sahabat, kemudian masuk yang namanya Mulkan Aqdon. Mulkan Aqdon itu adalah zaman di mana pemerintahannya, sistemnya masih Islami, tapi ada unsur-unsur yang lain yang sudah ditinggalkan. Tetapi namanya masih kekhalifahan. Mulai dari Umayyah, Abbasiyah, nanti terakhir pada zaman Turki Utsmani. Turki Utsmani bahwa dunia Islam ini dipayungi oleh satu pemerintahan. Termasuk nanti Demak Bintoro di Jawa Tengah itu bagian daripada Turki Utsmani. Bahkan Yogyakarta itu adalah bagian daripada Turki Utsmani. Makanya akan kita lihat istilah-istilahnya di sana itu akan sama dengan apa yang ada di Turki. Gitu. Sampai di Indonesia, Ustaz ya? Ya sampai di Indonesia, hampir seluruh dunia Islam itu semuanya di bawah naungan bendera panji-panji Turki Utsmani. Lalu 1924 itu berakhir Turki Utsmani, maka masuk yang namanya sistem pemerintahan Mulkan Jabari. Apa itu Mulkan Jabari? Pemerintahan yang dolim. Sehingga kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan Donald Trump baru-baru ini akan membuat Timur Tengah jadi neraka, ternyata negaranya dia yang jadi neraka. Los Angeles yang kota yang katanya super canggih dunia, super hebat, akhirnya terbakar habis. Tapi Rasulullah setelah itu akan masuk zaman manhaj ala nubuwah. Zaman dimana seperti zaman Rasulullah. Nah, itulah yang dinamakan zaman yang ideal kembali. Sehingga orang-orang mengatakan era sekarang adalah era sohwah Islamnya, era kebangkitan Islam. Kalau kita lihat, Masya Allah sekarang kebangkitan Islam, masjid-masjid ramai ya, termasuk ini. Dulu tidak pernah terbayangkan di masjid ada kafe, orang bercerita tentang kebaikan, dia sambil santai setelah sholat isya. Ini menunjukkan meskipun ini fenomena yang katakanlah kecil dibandingkan dari problematika umat, tetapi ini adalah salah satu tanda kebangkitan Islam menuju periode terakhir di mana umat Islam akan menguasai dunia. Itu tidak bisa dibendung, ini sunatullah. Termasuk kan Ustaz, apa sekolah-sekolah Islam yang nah itu juga sekarang orang itu menengah ke atas itu ekonominya itu dulu di sekolah yang non agama, sekarang semuanya kalau tidak sekolah di sekolah Islam terpadu itu kurang pas kayak gitu. Lalu kemudian fenomena jilbab di mana-mana, meskipun nanti kemudian akan kita temukan berjilbab tetap masjid itu tentu ada. Itu error, itu kesalahan itu pasti ada. Deviasi setiap perubahan zaman itu mesti akan ada gitu. Itu aja, Ustaz, mungkin. Ya, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang. Termasuk Pak Irwanto. Insya Allah dialog kita cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.